Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Baik, oke, kawan-kawan, kita ketemu lagi di sesi kali ini, yaitu di mata kuliah Tafsir Tahlili untuk juz 21 sampai 25. Sebelumnya Anda pernah ketemu saya di Tafsir Tahlili juga nggak? Tafsir Tahlili. Pernah ya? Di semester 6. Berarti juz berapa dulu itu? 15 atau 11-15? Lupa ya. 11-15 ya. 11-15. Nah, dan jelas kalau sekarang ada di juz 20 sampai 25, berarti Anda sudah berapa ini? 5 kalinya. Kali ini Anda sudah ke 5 kalinya belajar tafsir tahlili secara praktis, ya, secara praktek langsung. Nah, berarti sudah ke 5 kalinya. Tentunya sudah punya banyak sekali wawasan, pengetahuan ya, terkait dengan bagaimana teknik menafsirkan secara tahlili, secara analitis ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, jadi dengan berbagai model pendekatan teknik yang berbeda-beda, karena tentunya setiap dosen pasti memiliki langkah-langkah teknis yang berbeda juga, pendekatan yang berbeda, kecenderungan yang berbeda, referensi yang berbeda pula. Nah, sehingga dari sekian banyak mata kuliah tafsir tahlili, kali ini ke-5, tentu masing-masing ada kekhasan, dan saya berharap di mata kuliah ini Anda betul-betul lebih matang lagi, ya, minimal secara metodologinya, dan kemudian syukur-syukur kalau metodologi dan materinya. Nah, kenapa? Karena kalau Anda sudah paham betul metodologinya dan tahu metodologinya, materinya nanti bisa dikejar sambil jalan. Nah, tapi kalau hanya paham materinya itu juga bagus, tetapi untuk dikembangkan itu sulit. Baik, tahlili, sekedar mudzakarah mengingat-ingat apa yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Kalau disebut tahlili itu kira-kira apa maknanya? Kalau disebut tafsir tahlili, apa yang Anda ketahui tentang tafsir tahlili? Analisis terperinci. Oke, analisis terperinci. Ya, karena emang tahlili itu ya tahlili itu kan memerinci, mengotak-ngatik gitu loh, dijabarkan secara detail, secara rinci, dianalisis. Analisis itu kan bahasa yang abstrak ya. Analisis itu apa? Jadi mengurai. Nah, tahlili itu artinya menguraikan hal-hal yang rumit, menguraikan hal-hal yang complicated, yang bulat, yang kusut. Nah, menguraikan hal-hal yang kusut, benang yang kusut gitu. Kira-kira kalau ayat tentu nggak mungkin kusut, nggak mungkin ya. Tapi dalam ayat banyak kemuskilan, banyak hal-hal yang terkumpul menjadi satu dalam simbol ayat, simbol huruf, dalam aksara, dalam bunyi, dalam suara, dalam bacaan. Kita membaca Al-Quran. Quran itu kan artinya juga kumpulan, mengumpulkan. Jadi kumpulan apa? Kumpulan makna, kumpulan simbol. Simbol yang mewadahi makna. Nah, makna ini menjadi nggak kelihatan. Kenapa? Karena teringkas dalam satu simbol tadi itu. Simbol huruf, simbol kata, simbol struktur. Nah, sehingga untuk diketahui maknanya perlu dikupas tuntas, perlu diuraikan. Nah, penguraian ini namanya tahlili. Nah, sehingga tafsir tahlili adalah tafsir yang basisnya adalah menguraikan secara detail, ya, secara analitis terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kali ini kita sampelnya adalah di juz 20 sampai 25, dan sampelnya lagi adalah di surah As-Sajdah. Kalau di kelas 1-nya tadi saya pakai surah Luqman. Nah, di sini Anda pakai surah As-Sajdah. Jumlahnya
lebih minim daripada surah Luqman. Tapi insya Allah tidak ada bedanya secara metodologi, secara esensi. Nanti Anda bisa saling berbagi juga dengan kelas sebelah. Baik, secara umum, kalau sebelum kita bicara terkait dengan apa saja yang akan kita lakukan nanti dalam kegiatan perkuliahan ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan sistem perkuliahan kita. Secara umum sama saja kayak sebelumnya, 16 pertemuan untuk satu semester, 2 diantaranya ya untuk UTS dan UAS, 1 diantaranya untuk kontrak belajar seperti ini, sehingga total efektifnya ada 13 pertemuan ya untuk materi. Nah, tapi kira-kira nanti materinya itu akan ada sekitar 10 sampai 11-an. 10 sampai 11 materi yang nanti akan Anda bagi untuk orang satu kelas. Nah, jadi kalau Anda sekelas ini berapa jiwa ini? 26. 26. Nah, 26 atau 28, Ustaz? 26 atau? Ada 28. Oh, 28. 28 ayat maksudnya? Oh, 28 orang. 26 itu 26 apa? Orang, Ustaz. 28, Ustaz. Oh, bukan 26. Nah, G. Oke, untuk 28 orang berarti ya itu kira-kira satu pertemuan itu ada berapa orang berarti itu? Kalau misalnya 10 berarti ada 2,6 ya. 2,5 itu. Setengah manusia. Setengah orang, setengah bukan. Ada yang 2, ada yang 3 ya. Berarti gitu kira-kira. Ada yang 2, ada yang 3 orang. Nanti kita lihat pembagiannya seperti apa, nanti akan saya tampilkan. Tapi untuk hari ini saya belum bisa menampilkan ke kelompok ayat itu. Setidaknya 2 pertemuan nanti saya yang mengisi. Minggu depan nanti saya akan mengisi dan memberikan contoh bagaimana teknisnya. Selanjutnya Anda yang presentasi. Karena satu pertemuan itu bisa jadi ada 2 sampai 3 orang, maka nanti dalam pertemuannya harus diatur bagaimana teknisnya. Saya berharap sih pertemuannya itu nanti Anda pakai rekaman Zoom. Jadi Anda sudah share begitu rekamannya, Anda presentasinya itu berdua saja dengan partner Anda. Misalnya 2 orang ya. Misalnya Imron sama siapa Lutfi Nur Ilhami misalnya. Nah, itu satu kelompok misalnya. Anda bikin berdua saja Zoom meeting begitu yang Anda rekam. Kemudian Anda presentasikan itu. Nah, entah mau diedit atau gimana terserah itu. Nanti presentasi Anda itu ditampilkan di Google Classroom. Teman-teman yang lain itu tinggal menonton terus menanggapi. Nah, nanti silakan ditanggapi pakai Zoom lagi atau ditanggapi pakai itu boleh. Saya juga akan ikut menanggapi dan memberikan masukan juga melalui video conference juga. Jadi nanti akan di Google Classroom itu kemungkinan akan ramai dengan YouTube-YouTubean gitu. YouTube dibalas YouTube gitu ya. Akan ramai dengan kayak gituan. Tapi waktunya juga tidak harus lama banget. Sehingga Anda pilih saja poin-poin pentingnya. Ya, boleh jadi satu materi itu hanya sekitar 15 menit gitu ya. 10 sampai 15 menit terus nanti silakan ditanggapi oleh teman-teman yang lain, diberi komentar dan seterusnya. Saya juga akan memberikan tanggapan, komentar dan sejenisnya. Itu jadi 13 pertemuan atau 10 sampai 11 pertemuan itu efektifnya untuk materi-materi yang kita pakai untuk diskusi. Dan tidak semuanya berbasis Zoom interaktif seperti ini. Ya, sesekali nanti kita buat, tapi tidak selalu. Nah, katanya boros kuota katanya, tapi nggak tahu. Anda mungkin sudah nggak kenal kata boros ya. Semuanya udah santai, nggak ada masalah dengan daring. Ada masih punya kendala? Kurang sinyal, Pak. Kurang sinyal. Gimana cara nambah sinyal tuh ya? Nambah sinyal. Beli ke kafe. Nah, beli itu di warung sebelah. Warung internet. Oke, kontrak belajar kita lakukan di pertemuan pertama ini ya. Kita diskusikan bagaimana sistem pembelajaran teknisnya yang efektif, yang enak menurut Anda. Ini saya hanya menawarkan ini nanti di bawah ini. Mungkin ada
punya pengalaman, pakai caranya Ustadz ini, siapa yang sudah Anda temukan gitu, itu efektif banget. Nah, bagus banget, bolehlah dibagi. Oke, model pembelajaran daring yang saya ajukan di sini, yang saya tawarkan adalah nanti materi-materi pokoknya saya akan sampaikan melalui video seperti ini. Saya rekaman kayak begini nanti, yang akan saya unggah di Google Classroom. Jadi pusat informasi kita di Google Classroom ya. Anda sering-sering cek saja itu. Materi juga akan saya upload di situ. Rekaman perkuliahan seperti ini juga saya upload di sana. Begitu juga Anda presentasinya direkam saja dari rumah, terus secara offline, kemudian Anda unggah ke Google Classroom. Nanti saya juga menanggapi di sana. Yang paling enak sih kalau saya menanggapinya lewat video begini, karena menulis itu butuh waktu tersendiri, gitu ya. Terus juga membaca itu juga butuh waktu tersendiri. Tapi kalau dijawab pakai video begini, tanggapi video gini kan enak, bisa Anda dengarkan sambil rebahan, gitu ya. Kan rebahan itu yang sekarang menjadi aktivitas paling penting untuk generasi apa nih? Ada generasi Z atau generasi Alpha? Generasi 4.0. 4.0. Generasi milenial. Ya. Milenial. Oke, silakan nanti Anda menonton kapan saja, tapi Anda wajib memberikan komentar. Nah, komentar itu ada 3 jenis. Ada komentar paham, jadi Anda paham, tapi saya nggak mau komentarnya saya udah paham Pak, gitu. Nah, paham itu apa yang Anda pahami. Anda catat di sana, Anda sampaikan. Nah, Anda tulis misalnya hari ini dari perkuliahan ini saya mendapatkan beberapa informasi atau beberapa tambahan ilmu pengetahuan, 1A, 1 apa aja, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu ya. Minimal 1 lah. Nah, kemudian komentar ketidakpahaman atau komentar kebelum pahaman. Anda belum paham ini, ayat ini saya belum paham. Saya ingin tahu apa yang membuat Anda belum paham itu apa itu. Latar belakang kok bisa Anda belum paham itu apa. Jangan cuma sekedar nanti saya belum paham makna Bismillahirrahmanirrahim Pak itu. Nah, karena di sana ada materi Bismillahirrahmanirrahim itu belum menunjukkan ada upaya. Tapi kalau saya awalnya kepikiran begini, setelah mendengar pemaparan tadi saya jadi punya pandangan seperti ini. Nah, masa iya sih seperti yang disampaikan di video tadi? Nah, itu Anda berarti belum paham misalnya. Anda pengen klarifikasi. Nah, itu ketidakpahaman itu contohnya kayak begitu komentarnya. Kemudian komentar keingintahuan juga sama, Anda sebutkan latar belakangnya. Apa yang bikin Anda ingin tahu ayat tertentu misalnya. Nah, makna dari ayat tertentu. Nah, itu Anda ceritakan. Itu komentar-komentar itulah yang akan menjadi ukuran kehadiran Anda dan partisipasi. Jadi nanti absen itu setelah pertemuan pertama, di pertemuan 2, 3, dan selanjutnya, itu absen akan dilihat berdasarkan komentar, partisipasi, keterlibatan Anda. Artinya Anda mengikuti nggak perkuliahan ini. Nah, itu disampaikan di saat saat jam yang sudah ditentukan. Absen itu akan terbuka otomatis itu di jam 9.30. Jadi 4 menit lagi absen akan terbuka. Tapi akan tertutup otomatis 5 menit setelah kelas atau jam berakhir. Kalau tadi sampai jam 10.10 berarti 10.15. Jam 10.15 absen akan tertutup. Nah, jadi nanti hari ini percobaan, kalau hari ini Anda tinggal mengklik saja absennya, hadir gitu udah pasti terabsen hadir. Tapi kalau pertemuan selanjutnya hadir tidaknya Anda itu tidak mengklik, tapi dengan membuat laporan atau komentar tadi itu. Nah, komentar-komentar itu nanti akan saya beri tanggapan, ya, yang perlu tanggapan, yang nggak perlu tanggapan diiyain aja. Gitu ya. Nah, ditanggapi semua ya, ada tanggapannya diam, ada tanggapannya diam pakai penjelasan, ada tanggapannya pakai pertanyaan ulang begitu. Yang penting nanti saya upayakan untuk memberikan tanggapan itu melalui conference seperti ini, melalui Zoom. Nah, di saat saya menanggapi itu Anda boleh ikut, Anda tidak ikut juga tidak apa-apa. Tapi tetap hasilnya akan saya share lagi di Google Classroom sehingga Anda bisa melihat bagaimana kelas kita itu ya bisa berjalan secara baik.
Dan saya upayakan nanti tanggapan-tanggapan itu ya tidak terlalu panjang. Kemudian Zoom akan dan juga absennya ya akan ditutup pada waktu sudah ditentukan. Rekaman-rekaman semua akan diposting di Google Classroom. Selanjutnya ujian tengah semester nanti dilakukan secara lisan. Nah, yaitu menjelaskan tentang apa dan bagaimana cara menafsirkan ayat yang telah ditugaskan, serta bagaimana hasil penafsirannya. Nah, nanti caranya gimana? Anda bikin rekaman video yang Anda perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Ini bisa Anda buat kapan saja, tidak harus menunggu jadwal UTS. Jadi kalau Anda sudah siap duluan, misalnya pada saat mau presentasi, Anda tinggal bikin saja maksimal 10 menit gitu. Anda paparkan gimana cara langkah-langkah Anda menafsirkan ini, kemudian bagaimana hasil penafsirannya, Anda presentasikan, nah itu selesai gitu saja. Kemudian untuk ujian akhir semesternya nanti berupa naskah semacam artikel. Nah, dari apa yang sudah Anda presentasikan secara lisan di video, nah itu tinggal bagaimana Anda kembangkan dalam bentuk tulisan yang baik dan benar, rapi, dengan nanti saya berikan template ya, biar Anda lebih mudah untuk mengatur tampilannya, tata letaknya. Nah, nanti akan saya buatkan template dan saya tentukan kemudian nanti di Google Classroom akan saya tampilkan, insya Allah. Oke, itu ya. Nanti akan juga ada jadwal-jadwal rinci terkait dengan agenda kita apa saja untuk 1 semester ini, dan saya harap Anda bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin ya kesempatan untuk belajar yang banyak ini ya di masa pandemi. Ya, jangan sampai Anda keluar dari pandemi ini tidak bertambah apapun, nggak bertambah apapun. Itu bahaya sekali. Jadi keluar dari pandemi ini harus tambah banyak ilmu, banyak hal ya yang bermanfaat untuk kita. Selanjutnya, oke, saya akan bicara sedikit terkait dengan tahlili yang saya maksudkan di sini, yaitu seperti apa. Secara garis besar tentu Anda sudah tahu tahlili itu apa. Yang di sini saya ingin sekedar menegaskan bahwa inti utama tafsir tahlili itu ada pada analisisnya. Jadi analitis. Nah, menganalisis secara mendalam setiap bagian dari ayat ya, karena prinsip dari penafsiran itu kan ziyadatu al-mabna taqtadi ziyadatal makna. Setiap ada tambahan satu huruf, satu struktur, satu kata, bahkan perubahan uslub saja, itu pasti menyebabkan perubahan makna. Nah, sehingga perubahan-perubahan itu harus dianalisis, baik perubahan bentuknya maupun perubahan maknanya. Jadi kalau di di analisis itu ada perubahan bentuk ayat, pasti perubahan makna. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa berubah bentuk? Nah, itu dianalisis. Lalu dampaknya terhadap makna bagaimana? Kok bisa terjadi perubahan makna? Nah, itu dianalisis. Hasil perubahannya seperti apa? Dianalisis. Nah, itu tahlili. Simpelnya begitu, dasarnya seperti itu. Pola dasar pemikiran tahlili. Kemudian menafsir sesuai urutan ayat itu bukan inti utama dari tafsir tahlili. Ya, kecuali kalau analisis yang Anda lakukan itu adalah fokus pada analisis munasabatnya, yaitu analisis kebersinambungan urutan ayat. Tapi kalau Anda cuma menafsirkan satu ayat saja atau satu kalimat saja dalam ayat Al-Quran, ya nggak penting-penting amat ya penafsiran secara tahlili yang berbasis munasabat itu. Oke. Nah, kemudian semua penafsiran itu memerlukan analisis ya. Anda mau menafsirkan, kalau kita bicara metodologi, metode tafsir itu ada metode tahlili, metode maudhu'i, metode muqaran, ijmali, itu semuanya basisnya juga dari tahlili. Artinya tidak ada metode tafsir yang harus dioposisikan biner, secara biner. Secara biner itu secara berhadapan-hadapan. Jadi ini tahlili, ini maudhu'i. Wah, ini pasti beda, tarung aja. Nah, tidak begitu, nggak bisa.
nggak bisa, oh ini beda betul, bisa apa nggak bisa disatukan. Tidak. Justru setiap metode tafsir itu pasti saling bersinergi, melengkapi, saling mengisi. Nah, saling mengisi. Jadi tahlili itu pasti butuh unsur maudhu'i juga. Ya, pasti butuh unsur maudhu'i juga. Misalnya Anda sedang menganalisis kata misalnya kata ahad dalam ayat qul huwallahu ahad. Satu kata saja Anda analisis. Jelas-jelas tahlili ini. Tapi untuk bisa tahu mana ahad, Anda kemudian mengumpulkan tema tentang ahad yang ada dalam Al-Quran. Nah, berarti ada unsur maudhu'i yang dipakai di situ. Tapi tidak dominan. Yang dominan apa? Yang dominan adalah analisis dari kata ahad yang ada di qul huwallahu ahad itu saja. Itu yang dominan. Analisis strukturnya, analisis kebahasaannya, analisis uslubnya, ataupun analisis-analisis yang lain. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan metode maudhu'i. Tahlili itu menjadi basic utamanya juga. Karena kita tidak bisa melakukan penafsiran ya tanpa melakukan analisis. Ya, meskipun yang kita maksud kehendaki adalah analisis tematik. Ya. Tapi untuk bisa menganalisis secara tematik itu juga perlu tahlili, analisis kosakata. Nah, cuma tahlilinya tidak terlalu dominan. Sehingga yang dominan adalah tema. Jadi aspek objek yang diteliti, objeknya adalah objek temanya, bukan objek strukturnya, bukan objek bangunan katanya, bangunan ayatnya. Tapi yang difokuskan adalah objek atau aspek makna tema, aspek tema itu kalau maudhu'i. Nah, kalau kemudian yang dianalisis itu adalah dari hasil perbandingan penafsiran misalnya, atau perbandingan ayat, bisa juga dari perbandingan ayat, bedanya ini dan itu, apa kalau kayak gini maknanya begitu, kalau ya itu bisa menjadi muqaran. Oke, itu juga analisis sebenarnya. Nah, cuma yang dominan adalah muqarannya. Kalau Anda baca misalnya bukunya Pak Kures yang terkait dengan Al-Maidah berapa itu, 51 ya? Al-Maidah 51 itu. Nah, itu muqaran. Bagaimana beliau membandingkan pendapatnya para mufasir dari masa ke masa, lalu kemudian beliau analisis sampai muncul satu kesimpulan tafsir yang versi beliau sendiri dari hasil penafsiran secara muqaran tadi itu misalnya. Itu juga butuh analisis panjang. Nah, setiap mufasir ada analisisnya di sana. Nah, makanya meskipun hanya satu ayat, bahkan satu potong ayat saja, hanya satu ayat saja itu bisa dianalisis sampai berapa ratus halaman, tapi yang dominan tentu muqarannya. Nah, makanya analisis tapi basisnya basis muqaran komparatif. Kemudian secara ijmali juga sama, Anda melihat tafsir yang global, yang abstrak, ya. Abstraksi Al-Quran. Diambil intisarinya saja, abstraksi. Ya, diambil intisari dari setiap ayat itu. Itu juga berawal dari analisis. Misalnya Pak Quraisy itu juga punya buku tafsir itu Al-Lubab ya. Nah, itu kan isinya abstraksi semua itu. Ya, boleh disebut itu adalah tafsir secara ijmali. Tapi untuk bisa sampai ke situ, Anda bisa tahu di sana ada analisis yang ditampilkan dalam Al-Misbah misalnya, dalam tafsir Al-Misbahnya. Nah, itu di balik ijmali itu ada tahlili prosesnya. Sehingga tahlili ini adalah basis utama berbagai macam model atau metode penafsiran. Sehingga tanpa tahlili, metode-metode yang ada itu menjadi tidak bermakna. Nah, kalau gitu bisa kita bikin kesimpulan, kaidah, bahwa tidak ada penafsiran Al-Quran yang baik kecuali melalui tahapan tahlili yang matang dan mendalam. Mau pakai maudhu'i, kalau nggak pakai tahlili sama sekali, nggak bisa baik hasilnya. Mau pakai muqaran, kalau tidak ada unsur tahlilinya sama sekali, juga tidak bisa baik hasilnya. Mau pakai ijmali, kalau tidak pakai tahlili sebagai landasannya, hasilnya juga tidak akan baik. Nah, itu ya tentunya. Tapi tahlili bisa berdiri sendiri. Nah, bisa berdiri sendiri. Nah, saya mau menganalisis dari segi i'rabnya saja. Murni, pure. Tidak menggunakan basis maudhu'i sama sekali, tidak juga menggunakan basis muqaran sama sekali. Itu masih bisa. Tapi metode lain tidak bisa tanpa
tahlili. Nah, inilah yang kategorisasi yang ada di ulumul Quran, ulumul tafsir, ya, terkait dengan bagaimana metode menafsirkan Al-Quran, itu kategorisasi yang fluid, yang cair, yang bukan kategorisasi yang kaku, yang keras, yang harus dihadap-hadapkan antara satu sama lainnya. Oh, ini lawannya tahlil ada maudhu'i, bukan begitu. Nah, ya, tapi mencair. Jadi bukan seperti air dan minyak, tapi ya seperti teh dan air, nah, gitu, atau kopi dan susu, saling mengisi, saling warnai, ya, bisa melahirkan satu wajah tafsir yang enak lah, gitu ya. Oke, selanjutnya di dalam proses atau kegiatan menafsirkan secara tahlili, yang penting sekali Anda perhatikan itu adalah 3 hal ini, ya. Ini modal awal. Nah, modal pengetahuan tentunya, modal keilmuan yang harus Anda miliki. Sebenarnya gini, setiap ilmu itu pasti memiliki 3 aspek. Nah, kalau Anda belajar filsafat ilmu dulu, itu ada 3 aspek, 3 unsur utama dari setiap ilmu, yaitu ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi, gitu ya. Minimal ontologinya itu Anda tahu apa sih yang mau Anda tafsirkan, apa sih yang mau Anda kaji, apa sih yang Anda mau teliti, gitu. Itu objek materialnya. Untuk bisa mencapai ke epistemologinya, Anda juga harus tahu secara ontologis objek formalnya. Terus dari yang saya teliti, dari yang saya otak-atik, dari yang saya bedah nanti itu, apa yang ingin saya ketahui? Hanya sekedar makna kosakatanya kah? Atau implikasi makna dari gramatikalnya kah? Atau sastranya kah? Atau keterkaitan ayat dengan ayat yang lain kah? Atau aspek filosofisnya? Atau makosidnya? Atau logika hukumnya? Nah, itu objek formal yang ingin Anda ungkap nanti itu apa? Ini objek formal inilah yang akan sangat berpengaruh untuk menyusun metodologinya atau epistemologinya. Bagaimana Al-Quran nanti itu, ayat itu nanti Anda tafsirkan. Ya. Nah, ini objek formal namanya. Nah, itu perlu Anda rumuskan. Semua mufasir pasti memiliki konsep itu. Cuma ada yang dinyatakan dalam bentuk begini, ada yang tidak. Tapi secara garis besar pasti. Misalnya, Pak Quraisy ketika mau menafsirkan ayat apapun, itu pasti beliau sudah ada di benaknya apa yang mau saya tafsirkan. Oh, ayat ini. Ya, misalnya surah As-Sajdah ayat 5. Itu berarti objek materialnya. Objek formalnya, saya ingin menafsirkan apa ini? Saya ingin mengungkap apanya? Oh, saya ingin mengungkap logika hukumnya. Pasti nanti yang disampaikan oleh beliau itu ya fokus ke situ, metodologinya metodologi logika hukum itu yang dipakai, usul fiqh misalnya. Saya ingin mengungkap aspek filosofisnya di balik itu. Berarti nanti basis pemikirannya adalah filosofi. Gitu. Nah, ini menentukan metodologi. Nah, yang selanjutnya adalah dari metodologi itu nanti akan menghasilkan produk tafsir. Nah, produk tafsir inilah yang akan bisa kita lihat. Coraknya adabi, ijtimai, fikhi atau ahkam, ya, sufi atau falsafi misalnya, syari, ada maqasidi, athari, lughawi, haraki, tarbawi, dan lain sebagainya. Nah, tinggal sekarang bagaimana ayat yang dikaji tadi itu kemudian lakukan pendekatan-pendekatan ini, dianalisis dengan pendekatan-pendekatan ini sebagai basisnya, lalu menghasilkan makna yang seperti apa. Nah, ini produknya. Nanti ini yang kita baca. Produk ini. Baik, inilah yang aksiologinya. Oke, sekarang kita lihat. Yang kita tafsirkan secara tahlili sebagai objek material itu bisa satu kata saja dalam Al-Quran. Atau satu kalimat saja dalam ayat. Karena satu ayat itu kadang ada beberapa kalimat. Nah, ini kita tidak menafsirkan satu ayat full, tapi hanya sepotong ayat. Yaitu hanya satu kalimat dalam satu ayat. Boleh ditahlili, dianalisis. Satu ayat utuh boleh saja, mau ayatnya panjang sekaligus atau ayatnya pendek, yang penting satu ayat utuh dianalisis. Itu tahlili objeknya begitu. Beda dengan maudhu'i. Kalau maudhu'i pasti harus sekelompok ayat dengan tema tertentu.
Tapi kalau tahlili, sekelompok ayat juga bisa, tapi itu pun tidak harus yang satu tema. Tidak harus satu tema. Bahkan dengan mentahlil, menganalisis satu kelompok ayat itu akan muncul satu tema yang disimpulkan. Akan muncul kesimpulan satu tema dari sekelompok ayat itu. Nah, itu hasil tahlili. Nah, kemudian boleh juga objeknya, boleh jadi itu satu surah utuh. Ini objek material. Atau seluruh ayat Al-Quran. Nah, ketika objeknya itu adalah beberapa kelompok ayat, atau satu surah utuh, atau seluruh ayat Al-Quran, nah itulah yang kira-kira butuh nanti analisis mendalam terkait dengan munasabat atau urutan. Itu pun jika memang diperlukan objek formalnya adalah pengen melihat sinkronnya antar ayat, ya, ketersinambungan makna antar ayat. Tapi kalau objeknya nggak ini, nggak penting-penting amat. Melihat urutan ayat itu nggak penting-penting amat. Kalau objek formal yang ingin digali, misalnya bukan analisis munasabat atau urutan. Gitu ya. Tapi kalau kita ingin melihat objek formalnya dari berbagai aspek, ya itu penting. Urutan-urutan tadi itu, posisi ayat. Gitu. Jadi, satu ayat tentukan dulu mana yang dianalisis, kemudian pilih mau analisis mana nih. Seluruh ini boleh, salah satu juga nggak apa-apa. Yang paling penting Anda bisa membuktikan ada hubungan antara kosakata dengan makna, antara gramatika dengan makna, kesusastraannya dengan maknanya, urutannya dengan makna yang dihasilkan, logika hukum dengan makna yang dihasilkan, sebab nuzul dengan makna yang dihasilkan, qiraat dan fonologi dalam hubungannya dengan makna yang dihasilkan. Nah, itu yang paling penting Anda bisa menghubungkan itu. Nah, kita ambil contoh misalnya. Satu kata dalam ayat Al-Quran. Misalnya di surah Luqman, kita ambil misalnya. Tilka ayatul kitabil hakim misalnya. Anda cuma pengen menafsirkan satu potong kata ini saja, Al-Kitabil Hakim. Ini kan nggak nyampe satu ayat. Al-Kitabil Hakim. Nah, terus Anda pengen melakukan tahlili, analisis. Analisis apa? Analisis kosakata. Oke, Anda tentukan dulu objek formalnya. Ini objek formal ini. Untuk menentukan objek formalnya, Anda pilih misalnya tentukan dulu 3 hal. Oke, saya ingin mengetahui, menganalisis kosakatanya, baik itu kosakata dari kata Alkitab maupun Al-Hakim. Terus kemudian saya objek formalnya ingin melihat hubungannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Berarti pendekatannya munasabat basisnya nanti. Saya ingin melihat tujuan penggunaan nama Al-Hakim untuk kitab dan bedanya dengan atribut selain kitab. Diatributkan ke orang. Al-Hakim tapi untuk pelabelan nama orang seperti Pak Lukman Hakim. Nah, itu bedanya apa gitu. Nah, ini berarti misalnya penggunaan makosid atau bahkan penggunaan budaya kalau untuk nama orang misalnya. Nah, ini analisis inilah yang penting Anda pikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan penafsiran biar apa? Terarah. Nah, dan mempermudah kita. Kecuali kalau Anda sudah pakar banget, nah nggak usah pakai gini-ginian, jadi ya ada ini tinggal ngomong blok-blok ya selesai. Tapi itu ya menunggu nanti lah. Tapi proses untuk menjadi begitu ya harus merencanakan seperti ini dulu, bikin outline, ya, bikin peta konsep. Ini contoh yang satu kata. Nah sekarang kalau satu ayat full misalnya, kita ambil Qul Huwallahu Ahad surah Al-Ikhlas ayat 1 misalnya. Nah ini objek materialnya. Materi yang akan Anda analisis satu ayat. Nah, sekarang yang ini kenapa diawali kul sampai terakhir itu adalah objek formal. Ini menentukan metodologi, menentukan bagaimana Anda mentahlil, menafsirkan secara tahlili nanti. Yang hasilnya nanti akan kita baca. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di sini ini, kenapa diawali kul, kenapa tiba-tiba menggunakan dhamir huwa padahal ini di awal banget, awal surah, awal ayat. Kok tiba-tiba huwa, nah, padahal ngerujuk kemana itu gitu. Nah, nama Allah yang dipakai ya, nama Allah padahal Allah punya Asmaul Husna 99, yang 98 itu kenapa nggak dipakai di sini? Misalnya Qul huwar rahmanu ahad, kenapa nggak begitu? Nah, kemudian kata Allah sendiri itu bermakna apa? Bedanya dengan kata ilah itu apa? Kenapa menggunakan istilah ahad bukan wahid misalnya? Apa hubungannya dengan ayat dan sesudah sebelumnya? Apa hubungan, apa pesan moral yang terkandung di dalamnya, apa makosidnya. Istilah ahad itu kalau dialih bahasakan, diterjemahkan, bisa nggak diterjemahkan dengan esa atau tunggal atau satu. Nah ini semua tentu untuk menjawabnya perlu metode pendekatan, perlu basis. Nah basisnya apa tadi? Ada basis munasabat karena untuk mengetahui ini hubungan dengan ayat sesudah dan sebelumnya. Analisis kebahasaan.
analisis sastra dan sebagainya. Nah, itu semua perangkat-perangkatnya. Hasilnya adalah jawaban dari ini semua, itu yang disebut dengan tafsirnya, produknya. Nah, itulah yang nanti akan terwarnai oleh metode-metode dan pendekatan yang Anda pilih sebagai objek formalnya. Nah, selanjutnya sedikit lagi itu terkait dengan teknik menafsir secara tahlili. Menafsir itu sama dengan meneliti ya. Nah, jadi kalau Anda menafsir Al-Quran, berarti Anda sedang melakukan penelitian makna ayat Al-Quran. Sehingga tafsir tahlili itu ya penelitian analitis untuk mengungkap makna ayat. Nah, meneliti itu ibarat orang bangun. Nah, orang Anda bikin bangunan itu kan ngumpulin bahannya dulu. Kalau nggak dikumpulin, nggak bisa terjadi bangunan. Hanya konsep impian saja, hayalan. Nah, maka kumpulin. Setelah bangunan, bahan-bahannya semua terkumpul, Anda tinggal susun. Nah, jadilah bangunan. Nah, begitu juga Anda melakukan penelitian. Anda harus mengumpulkan data, mengumpulkan bahan. Datanya itu dikumpulkan dulu, nanti ditata. Kalau udah itu terkumpul, enak. Mau dibentuk kayak apapun bisa. Tapi kalau bentuknya sudah ada di pikiran, sudah ada di konsep, sudah ada di gambar, tapi bahannya nggak ada sama sekali. Mau bangun gedung, belum ada batu batanya, belum ada pasirnya, belum ada semennya, nggak bakal bisa. Mendingan sudah terkumpul bahannya, gambarnya nanti sambil jalan itu masih mending, bisa ditempati. Nah, sehingga kumpulkan aja datanya selengkap mungkin, ya, baru kemudian dibangun, disusun. Nah, data itu berupa apa? Bisa berupa ayat lain, bisa berupa data hadis yang relevan, bisa berupa data sebab nuzul, munasabat, kosakata, gramatikal, uslub, qiraat, dan sebagainya. Ini kalau terkumpul, semakin banyak yang terkumpul jenis datanya, akan semakin lengkap. Ibaratnya kalau Anda bangun rumah, yang terkumpul bahannya cuma satu, batu bata doang, terus disusun. Nggak pakai semen, nggak pakai pasir, nggak pakai apa-apa gitu, terus Anda susun jadi rumah, bisa jadi, tapi ngeri ditempati. Menafsirkan Al-Quran juga begitu. Kalau datanya nggak utuh, nggak lengkap, bisa jadi tafsir. Tapi kadang serem, menyeramkan buat orang, ngeri. Nah, mengancam orang ini, mengancam orang itu, bikin orang lari, kabur, takut, dan sebagainya. Kenapa? Karena datanya tidak komprehensif. Nah, gitu ya. Jadi Anda perlu menentukan pendekatan-pendekatannya. Nah, baru setelah itu nanti Anda menyimpulkan makna ayat. Nah, kesimpulan makna ayat itulah yang nanti disebut dengan produk dari tafsir tahlili. Nah, menyimpulkannya bisa aja menyimpulkan makna perkata, makna kalimatnya, implikasi hukum, atau informasi-informasi yang relevan. Nah, ini model yang paling kelihatan itu misalnya kalau pakai tata cara ini teknisnya, itu tafsir ayat ahkam yang karya Ali As-Sobuni. Baik, itu dulu sedikit pemaparan dari saya. Ya, nanti kalau ada apa-apa Anda bisa sampaikan di Google Classroom. Ya, Anda bisa sampaikan di Google Classroom. Nanti akan saya tanggapi di sana insya Allah. Baik, untuk sementara itu dulu. Ini juga Zoom-nya udah mau habis ya. Tinggal beberapa detik lagi kita cukupkan. Nanti sambung-sambung di GCR.